معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا أصحابك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على مالك ربك لنا من باب الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله
hari ini kita masih dapat bersama-sama melakukan sholat Jumat berjamaah. Semoga hal ini dapat menjadi pemompa semangat kita bersama dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah manusia dan segala makhluk yang ada menyandarkan diri, karena hanya Allah yang maha sempurna, sempurna pengampunannya, sempurna nikmatnya, sempurna rezekinya, dan sempurna kebijaksanaannya. Begitu sempurnanya kebijaksanaan itu, hingga tiada amal yang dilakukan manusia tanpa ada imbalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan tambahan rezeki bagi mereka yang bersyukur. Ini merupakan janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatmu. Tambahan nikmat dalam ayat ini bersifat pasti. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pengabulan bagi mereka yang telah berdoa. Ini juga merupakan janji Allah yang akan selalu mengabulkan doa-doa hambanya, sebagaimana dalam surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian semua. Akan tetapi seringkali terbersit dalam hati sebuah pertanyaan, mengapa banyak doa dan permintaan hamba yang tidak dikabulkan? Bukankah Allah berjanji akan mengabulkan segala permintaan, dan bukankah Allah tidak pernah menyalahi janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Lantas bagaimana kita memahami realita ini? Seorang ulama menjelaskan bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan segala permohonan doa hambanya. Karena itulah yang Allah janjikan dalam Al-Quran, dan Allah bukanlah zat yang mengingkari janji. Hanya saja yang harus dimengerti bahwa tidak semua doa dikabulkan dan diterimakan kepada hambanya di dunia ini. Kadangkala setengah dari permintaan itu dikabulkan di dunia, dan setengah sisanya nanti akan diberikan di akhirat. Atau bisa saja sepertiga di dunia dan 2/3-nya akan dihibahkan oleh Allah di akhirat nanti. Bukankah kita sering berdoa memohon sesuatu yang hasilnya tidak seperti yang kita inginkan? Kadang kita berdoa agar diberi sepeda motor baru misalnya, tetapi yang diberikan oleh Allah hanya motor bekas dan contoh-contoh lain sebagainya. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seharusnya cara kita memahami konsep ijabah, konsep pengabulan doa. Yakinlah apa yang ditentukan Allah kepada kita saat ini adalah yang terbaik. Percayalah bahwa di balik pemberian itu ada hikmah yang amat sangat besarnya. Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya, dan Allah juga lebih mengetahui kapan waktu memberikannya. Oleh karenanya, orang-orang sufi akan merasa sangat susah jika semua permintaannya dikabulkan oleh Allah saat ini juga, karena mereka berpikir, apabila Allah mengabulkan segala permintaanku di dunia, lantas apakah yang akan aku punya di akhirat nanti?
bukankah lebih baik melarat di kehidupan dunia yang sementara ini daripada miskin di akhirat yang abadi nanti? Pertanyaan dan kebimbangan akan dikabulkan atau tidaknya doa kita merupakan kewajaran bagi manusia awam seperti kita. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran yang sangat bagus untuk kita teladani. Beliau memberikan teladan sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Rawahul Hakim. Ya Allah, aku sungguh memohon kepadamu jiwa yang tenang, jiwa yang percaya akan adanya kesempatan berjumpa denganmu, jiwa yang rela atas segala keputusanmu, dan jiwa yang lapang atas segala pemberianmu. Selanjutnya hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ketiga, Allah siapkan ampunan bagi mereka yang beristighfar, bagi mereka yang meminta ampun. Demikianlah sebaiknya kita selalu beristighfar agar terbebas dari dosa-dosa kecil yang tidak terhindarkan oleh jiwa awam kita, yang seringkali timbul karena lidah yang terpeleset, tangan yang jahil, hati yang dengki, dan lain sebagainya. Allah telah menyiapkan ampunan bagi hamba-hambanya yang mau mengaku bersalah dan meminta maaf kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-samaa'a thumma tubtum lataba alaikum. Andaikan kalian berbuat salah dan kesalahan itu mencapai tingginya langit, kemudian engkau memohon ampunan, pastilah Allah mengampunimu semua. Sayangnya jarang sekali diri kita ini merasa salah dan berdosa karena menganggap apa yang kita lakukan adalah sebuah kebiasaan yang tidak mengandung maksiat. Kita menganggap melihat gosip di media bukanlah dosa, padahal itu bentuk lain dari ghibah. Kita merasa hanya sekedar mengkritik, padahal kritikan kita tanpa bukti dan alasan yang kuat itu merupakan miniatur dari fitnah. Kita menganggap biasa saja dengan pengeluaran belanja kita, padahal jika dipikir kembali, apa yang telah kita beli bukanlah barang-barang yang primer. Bukankah itu bagian dari kemubaziran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, Allah akan selalu membuka pintu yang lebar, akan menerima bagi mereka yang melakukan taubat, insaf dari kesalahan. Tidak perlu khawatir mengenai dosa-dosa. Jikalau seseorang telah bertaubat, pastilah Allah akan menerima taubat itu. Sebuah hadis qudsi menjelaskan kepada kita gambaran betapa Allah adalah Tuhan yang maha pemurah dan maha menerima taubat hambanya. Maktubun hawlal arsh qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi 'amin wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan thumma ihtada. Akhrajahu Dailami. Telah tertulis di sekitar Arsy terhitung 4.000 tahun sebelum dunia tercipta bahwa sesungguhnya aku ini adalah pengampun orang yang bertaubat dan beriman lagi beramal soleh, dan aku pun memberi petunjuk. Memang bagi sebagian orang merasa bersalah itu mudah, tetapi bertekad untuk tidak mengulanginya kembali adalah sebuah kesulitan tersendiri. Oleh karena itulah seringkali orang alim
agar diberikan kesadaran untuk melakukan pertaubatan, karena kemampuan manusia untuk bertaubat datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ampun